pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabar kita semua hari ini? Luar biasa. Hari ini awal tahun 2024 kita datang di rumah Tuhan. Amin. Satu privilege, satu anugerah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, karena kita masih ada di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Apapun keberadaan kita, percayalah bahwa hari ini sesuatu yang luar biasa Tuhan akan kerjakan buat setiap kita. Lihat kiri kanannya, katakan, kamu mau dipakai Tuhan tahun ini. Ya, kamu akan dipakai Tuhan tahun ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Engkau luar biasa. Hari ini kami boleh datang bersama-sama umat-Mu Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Tuhan, kami bersyukur Engkau luar biasa. Engkau ajaib, Engkau mulia. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, beri kami kesempatan untuk kami boleh datang di rumah Tuhan. Dari kesibukan kami, dari pekerjaan kami menyempatkan diri Tuhan untuk memberi yang terbaik kepada buah sulung kami di awal tahun ini ya Tuhan, yaitu beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu karena kami tahu Tuhan, Engkau bertahta di tempat ini. Dengan apa kami dapat balas Tuhan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami? Selain pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan, kami hanya berikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami hari ini dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Nyanyikan dari awal pujian kita, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar
bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas ya Tuhan segala kebaikan-Mu. Yes Lord, kami menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas? Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Segenap hati kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas? Thank you for your goodness, Lord Jesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Mari saya undang kita beri bersama-sama Bapak Ibu Saudara akan pujian kita. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Mari kita sembah Dia, sembah Allah yang hidup, sembah Allah yang luar biasa, sembah Tuhan yang ajaib. Kami puji Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau, kami agungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. We give you glory, oh Lord. We give you praise, oh Lord Jesus. Engkau segalanya Tuhan, Engkau segalanya Bapa, Engkau segalanya. Terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepada Dia yang baik. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Tuhan sendiri akan pujian dengan apa? Dengan apa kan ku balas? Yes Lord Jesus. Segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan lagi. Dengan apa? Dengan apa? Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Yes Lord, hanya menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
padamu selamanya, selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, thank you Jesus. Kami tahu kebaikan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kami. Dengan apa kami dapat balas Tuhan? Segala kebaikan-Mu. Selain kami memuji menyembah Engkau di tempat ini. Yang lemah sudah Tuhan kuatkan, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat sudah diberikan jalan keluar. Hari ini kami berkemenangan sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluar dari tempat duduk kita, kasih G5, katakan Tuhan kita baik. Haleluya. Minimal 10 orang yuk, 10 orang kasih salam, kasih G5, Tuhan kita baik. Haleluya. Haleluya. Kita menyanyikan pujian kita bersama-sama. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Bersuka cita kita dalam Tuhan. Rejoice in the Lord. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Lihat kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Mari saudara sendiri katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Jangan lupa pakai ye-ye-ye-nya ya. Tuhan Yesus baik. Saya tahu bisa lebih semangat lagi dari ini. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Allah bangkit, ramaikan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan.
Bisa berdoa aja. Allah bangkit. Allah bangkit. Amin. Katakan hey. Amin. Bernyanyilah, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersama katakan haleluya. Dia bangkit dan kita harus bangkit. Amin. Amin. Kembali Bapak Saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau hari ini kita mengadakan perjamuan kudus. Kita juga boleh mengambil ayat Alkitab untuk satu tahun ini jadi pegangan dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau Tuhan masih percayakan setiap kita bisa bernafas, memiliki iman yang kuat dalam Tuhan. Saya percaya bukan kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, yes Lord. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu.
wanita terpujian kita katakan, kekuatan di hidupku. Yang pria berdoa di hadapan Tuhan, ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Yes Lord, amin. Tiada yang mustahil bagimu. Mari yang pria angkat pujian ini katakan, kekuatan di hidupku. Mari yang wanita kita berdoa di hadapan Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Oh, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Sama-sama katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami siapkan hati kami Tuhan hari ini untuk dengar firman-Mu. Kau berbicara bagi kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hari ini kami diperdekakan. Kami tahu visi Tuhan atas kehidupan kami di tahun 2024. Kami tidak pernah takut Tuhan, sebab Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Baik, puji Tuhan, silakan duduk tim Praise and Worship. Dan puji Tuhan untuk pertemuan ini. Salam sejahtera buat semua kita. Shalom. Puji Tuhan, mari kita beri tepuk tangan dulu yang baik, luar biasa buat Tuhan kita. Sekalipun kita tidak melihat, namun kita percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata buat kita di tahun yang baru 2024 ini. Tentunya belum terlambat untuk mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year buat semua kita. Jika ada orang di sebelah kita tidak ketemu waktu Natal, tidak ketemu waktu Tahun Baru, tentunya juga kita bisa bersama-sama mengucapkan Merry Christmas dan Happy New Year. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 2024 menjadi tahun yang menurut banyak orang adalah tahun yang misteri dan banyak hal bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau kita melihat highlight berita, maka setiap kali pergantian tahun akan banyak muncul peramal yang memperkirakan apa yang akan terjadi di tahun hadapan. Peramal-peramal. Di antara peramal itu ada orang-orang yang disebut dengan memprediksikan, ada firasat. Bahkan nama orang-orang ini sangat terkenal di Indonesia, yang menurut mereka sudah dinyatakan bahwa mereka ini punya ramalan lumayan oke punya. Tapi dengar baik Bapak Ibu, ramalan manusia tetap tidak ada jaminannya untuk 100%, karena mereka hanya bisa memprediksi. Tetapi Tuhanlah yang tahu masa apa yang akan terjadi di masa depan, di masa hadapan. Ada beberapa nama di sini, termasuk ada Mama Loren, dan ada seorang wanita di tahun 2021 itu muncul bernama Mbak Yu, yang meramalkan pada waktu itu akan terjadi, yaitu jatuhnya pesawat terbang. Dan kemudian dia meramalkan akan lengsernya Jokowi di tahun 2021. Tapi sayang seribu sayang bahwa si peramal itu justru meninggal di tahun yang sama, tahun 2021 tersebut. Bapak Ibu, sekalipun mereka punya banyak cara untuk mau memprediksikan tahun 2024, tapi sekali lagi tidak ada satupun dari mereka yang dapat mengklaim bahwa apa yang mereka ramalkan, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka agak, dan kemudian firasat mereka akan pasti terjadi. Siapa yang dapat menyangka tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat 7.4 skala Richter di Jepang, dan kemudian ada berita tsunami akan terjadi di Jepang. Oh, itu sangat menakutkan.
Beberapa sahabat kita masih ada liburan, termasuk ada jemaat kita yang sedang liburan dan tidak ada bersama dengan kita. Saya coba teks mereka, kamu sedang ada di mana? Sebab kalau mereka ada di Jepang, itu sesuatu yang memang sangat mengerikan. Karena apa? Pernah di Jepang terjadi tsunami. Jadi ketika mendengar gempa 7.4, 7.6, semua ketakutan orang amat sangat terasa. Bahkan ada yang mereka lari ke gunung karena takut-takut berulang kembali tsunami yang sangat menegangkan itu. Belum selesai di Jepang, tiba-tiba Sumedang terjadi gempa bumi. Oh, luar biasa. Dan ternyata berimbas kepada Indonesia. Sepertinya disangka akan panas sampai pada terik matahari pada sampai petang. Berita duka juga datang dari Jepang. Pesawat yaitu Jepang Airlines tiba-tiba tabrakan dengan pesawat yang satu lagi di landasan Jepang Haneda, dan itu mengakibatkan korban jiwa dan terjadi amat sangat mengerikan. Pesawat itu terbakar, hangus begitu rupa. Tapi puji Tuhan, seluruh penumpang dalam pesawat itu dinyatakan selamat. Gak tahu mengapa Indonesia pun ikut-ikutan, tapi bukan pesawat yang tabrakan, tapi kereta api yang tabrakan. Gempanya bergantian, tabrakannya bergantian. Sekali lagi, siapa yang dapat memprediksi tahun 2024 apa yang akan terjadi? Seorang yang bernama hamba Tuhan Philip Mantopa mengungkapkan begini, tahun 2024 ini akan ada orang yang gagal baru dan ada orang yang berhasil baru. Namun pastikan kita dalam penyertaan Tuhan. Selalu kita meyakini memang betul bahwa ada orang yang gagal baru dan ada orang yang berhasil baru. Tapi yang menjadi jaminan buat kita di tahun 2024 ini adalah pastikan hidup kita disertai oleh Tuhan. Sebab apa? Bahwa gagal dan sukses, untung dan rugi, naik dan turun, maju dan mundur, jatuh dan bangun, itu biasa. Tetapi yang jelas adalah hidupmu disertai oleh Tuhan. Sehingga ketika kita gagal, kita dapat berkata, gagal adalah langkah maju untuk kita meraih sukses. Ketika kita mungkin rugi, di situ kita menyebutnya sometimes we win, sometimes we learn. Kadang-kadang kita memang menang, tapi kadang-kadang kita belajar sesuatu. Mengapa kita buat usaha rugi? Sehingga kita semakin cerdas, semakin berhikmat, semakin wise, semakin bijaksana. Karena kita belajar dari apa masa yang silam. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan terlalu apatis, jangan terlalu pesimis untuk Anda berkata, sama aja mah, kita hanya menghitung hari dan kita hanya menghitung bulan, menghitung tahun. No, kita tidak boleh pesimis. Anak Tuhan harus tetap optimis untuk berkata, semua masalah kita biasa, tapi kita punya Tuhan, Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa itu. Itulah hidup manusia. Sampai Yakobus dalam kitab James dikatakan hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dia disebut seperti the morning fog, yaitu uap yang kelihatannya ada tapi tiba-tiba dia lenyap. Itulah hidup manusia, bahwa manusia itu tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, hanya rohnya lah yang kekal dan akan sampai kepada kemuliaan dalam kekekalan. Siapa menyangka seorang Rizal Ramli wafat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo berumur 69 tahun. Presiden Jokowi mengucapkan duka atas kematian itu karena seorang Rizal ini adalah seorang pemimpin, seorang cerdas cendekiawan dan amat diperhitungkan di dalam bagian ekonomi. Sudah meninggal. Umurnya berapa? 69 tahun. Menurut data sangat sayang bahwa bulan yang lalu dia masih berulang tahun. Di tanggal 10 Desember dia lahir. Masih ada nyanyian happy birthday pada bulan yang lalu. Tapi sekali lagi, hidup manusia itu seperti uap. Kadang dia begitu hebat ada di pagi hari, tapi tiba-tiba dia lenyap dan hilang
dan hilang begitu rupa. Oh, luar biasa. Inilah Bapak Ibu, kita tidak perlu menyombongkan diri. Hidup manusia itu tidak ada apa-apanya. Siapapun kita, handsome kah, tidak handsome kah, kaya kah, miskin kah, punya sesuatu kah yang dibanggakan atau tidak. Yang jelas, Alkitab sudah mencatat, hidup manusia itu seperti uang. Katakan seperti uang. Katakan seperti uang. Dia ada, tapi tiba-tiba bisa lenyap. Mungkin hari ini masih kita bersalaman, happy Sunday to you. Siapa menduga besok sudah tidak ketemu kita. Mungkin hari ini kita masih bisa bertegur sapa dan berkata Merry Christmas and Happy New Year to you. Tapi siapa yang dapat mengagak habis dari kebaktian ini? Kita masih ada dan masih eksis, masih hidup. Tiada seorang pun yang dapat memastikan itu. Yang jelas dengar baik Bapak Ibu, hidup manusia itu rapuh. Rapuh. Baru saja terjadi COVID mengajarkan kita banyak hal, bahwa manusia itu sesungguhnya makhluk yang tidak berdaya, dan hanya ada kekuatan manusia adalah ketika penyertaan Tuhan ada dalam kehidupannya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Sebuah quote bilang begini, bisa sama-sama baca. Life is too short. 1, 2, 3. Life is too short. Make the most of it. You don't know when your last day is. Live the way you want to live. Hidup manusia itu sangat singkat. Saya dapat 2 quote yang baik lagi. Dia bilang begini, life's too short. Bisa baca sama-sama 1, 2, 3. Life's too short to wake up with regret. Love the people who treat you right and forget about the ones who don't. Hidup itu begitu singkat. Jangan habiskan hanya dengan kekecewaan. Jangan habiskan hanya dengan permusuhan. Jangan hanya dihabiskan untuk engkau meratapi nasib. Aku orang gagal, aku orang gagal. Tapi karena hidup itu singkat, mari kita bangkit. Tinggalkan kecewaan, belajar kita memaafkan. Supaya dengan hati yang damai, kita menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan. Katakan bersama, stop worrying so much. 1, 2, 3. Stop worrying so much. Have fun. Be grateful. Be yourself. Then allow others to bring you down. Life is a one-time offer. Live to your fullest. Sangat menarik untuk kita mengerti bahwa kalau kita terlalu khawatir banyak hal, kita tidak pernah menikmati kehidupan. Hidup terasa singkat. Kitab Yakobus menolong kita, karena dia begitu singkat. Tetaplah buat perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Mari awal khotbah ini di tahun 2024 ini, Tuhan menolong kita dengan ayat ini. Buat planning. Planning apa dikatakan kitab Yakobus? Buat waktu liburan, buat waktu untuk merantau, exploring, buat waktu untuk berbisnis, usaha yang baru, apa yang Anda pikirkan. Karena saya mengerti Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita akal, Tuhan berikan kita kepandaian untuk kita pikirkan, nikmati hidup ini. Saya sebagai gembala sangat bersyukur ada Bapak Ibu yang akan pergi liburan, naik cruise. Pergilah naik cruise. Jangan takut tenggelam, itu kapal besar sekali. Kalau mau berenang, di atas ada kolam renang. Kolam renangnya pun tidak dalam-dalam banget. Jadi kalau goyang katanya, pergi ke swimming pool, di sana berenang. Rasa goyang di kapal itu tidak terasa. Oleh karena apa? Kita bisa sama-sama dengan air berombak demikian. Artinya Bapak Ibu, nikmatilah kehidupan Anda. Untuk kita tahu bahwa Tuhan menyuruh kita untuk memikirkan, buat perencanaan. Karena dengan perencanaan itu, kita akan dapat menentukan resolusi, evaluasi dari apa yang kita kerjakan. Kalau mau pergi ke satu tempat, berpikir aku mau 1 tahun di sana, atau bikin usaha yang baru, Tuhan tidak melarangnya. Alkitab kita punya dalil yang hebat. Dia bilang begini, bahwa ketika kita mencintai Tuhan, love the Lord your God with your heart, with your soul, with your mind, and with all your strength. Akal dengan iman, 2 hal yang bukan bertentangan.
Mengasihi Tuhan bukan dengan hanya hati kita, tapi mengasihi Tuhan juga dengan jiwa kita. Mengasihi Tuhan bukan hanya dengan hati dan jiwa, tapi mengasihi Tuhan dengan akal budi. Katakan akal budi. Katakan akal budi. Makanya saya percaya quote ini yang bilang begini, if you fail to plan, you plan to fail. Bapak-bapak, rencanakan masa depan anakmu. Ada beberapa ibu di sini yang sudah memikirkan tabungan buat mereka. Sudah berdoa untuk jodoh mereka. Sudah berdoa untuk apa yang menjadi rumah masa depan mereka. Dan saya harus berkata, Tuhan tidak mengajar kita beriman lalu bodoh, gak memikirkan apa-apa, dan hanya berkata begini, hidup ini mah yang penting mengalir. Bro, hidup tidak hanya mengalir, tapi hidup juga harus buat planning. Because if you fail to plan, you plan to fail. Kalau Anda gagal merencanakan sesuatu, maka Anda sedang merencanakan kegagalan dalam hidup Anda. Makanya hidup ini harus kita atur baik-baik. Uang yang ada bukan untuk enjoy semata, tapi uang yang ada untuk masa depan yang ada. Katakan amin. Saya bersyukur Bapak Ibu, ketika saya mau menikah, saya belajar dari filosofi orang Batak. Orang Batak itu selalu bilang begini, sebelum kamu mau menikah, kamu harus pastikan bahwa kamu itu adalah berumah tangga. Orang yang berumah tangga artinya adalah dia harus punya rumah, baru kemudian disebut berumah tangga. Kalau tidak ada rumah, nanti sia-sia hidup kamu, habis uang kamu untuk rent dan rent. Di Indonesia, saya berpikir itu begitu rupa. Makanya agak lambat sedikit menikahnya, umur 30 tahun. Karena apa? Saya harus punya rumah dulu. Dan ketika sudah punya rumah umur 30 tahun, lalu kemudian saya menikah. Dan saya yakin ketemu istri saya. Langsung saya bilang, aku mencintaimu. Wah, istri saya langsung kelepok-kelepok. Apakah betul? Dia diam tidak menjawab. Maklum wanita, jinak-jinak burung merpati. Aku mengejar, kau lari. Aku lari, kau kejar. Baru keluar dia. Bahaya, mau cerita dia. Tapi saat saya ketemu dia, lalu kemudian dia bilang, hadapi dulu mama saya. Di sini beratnya ketemu CM, calon mertua. Maklumlah si pembaksi orang Batak ini dengan gagahnya berani menghadap si calon mertua. Ternyata senyum yang kuhadapi di depan dengan bibir warna merah itu, ternyata sebaliknya. Di belakang baru saya tahu, mertua saya tidak menginginkan menantu seorang Batak. Sedih hati ini. Tapi lagu Maju Tak Gentar, membela yang menang, itu dikarang oleh Kornel Simajuntak. Orang Batak. Orang Batak harus maju tak gentar, membela yang bayar. Aku maju menghadapi. Saya bilang, Batak bukan sembarang Batak. Batak yang satu ini, Batak yang bertanggung jawab. Lalu saya bilang sama mertua saya, mertua, mulai hari ini aku tidak memanggil kau mertua lagi, tapi aku memanggil kau mama. Ya diam sejenak. Kok jadi mama? Artinya bahwa kamu bukan orang asing lagi. Kalau saya berantem, lebih baik berantem dengan ibu kandung daripada berantem dengan mertua. Kalau berantem dengan mertua, pamali. Saya bilang, mertua saya mulai senyum-senyum. Dia pikir ini lain, ini Batak yang satu ini. Waktu saya mau menikah, pintu pertama sudah kulewati, mertua. Pintu yang kedua yang lebih susah, harus menghadapi pendetanya. Wah, pendetanya di Singapura, saya hadapi. Tapi saya bilang, kalau berani saya berkata I love you, artinya di balik cinta bukan ada mawar, bukan ada tabungan, tapi ada tanggung jawab. Dan apa yang terjadi, saya hadapi. Saya bilang, kita beli rumah, saya mencintai. Orang Batak tidak berani untuk berkata cinta tanpa tanggung jawab. Dan saya hadapi. Saya hamba Tuhan, tidak ada yang dapat dibanggakan. Kalaupun menggoreng masak, hanya ada kitab Kejadian. Besoknya kitab Keluaran. Berikutnya kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Makanannya cuma Alkitab. Tiada jaminan. Tapi yang jelas, Tuhan Jehovah Jireh
Dia pasti akan menyediakan yang kami perlukan. Wah, sahlah. Tanggal 5 bulan 4 2007. Eng 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 eng. Terus eng eng eng. Menikahlah saya dengan istri saya dan puji Tuhan. Benar Bapak Ibu, bukan masalah sukunya, tapi yang jelas saat kita mencintai Tuhan, melayani Tuhan, ada rasa tanggung jawab di balik sayang itu. Dan saya buktikan bahwa memang harus direncanakan. Kalau tidak direncanakan, maka akan ada kegagalan. Saya bilang dengan istri saya, kalau kita sudah punya rumah, kita sudah punya anak, dan kita bersyukur untuk semua apa yang Tuhan beri. Kita plan demikian dan plan demikian. Musa di planning Tuhan hidupnya 120 tahun. 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun, 40 tahun ada di dalam kemuliaan Tuhan. Hidupmu umur berapa sekarang? Anggaplah umur kita 80 tahun. Kita hanya punya 4 kali 40. 20 kita studi, 20 kita menikah, 20 kita karir. Kalau usia Anda 60 sekarang, tinggal 20 tahun lagi menikmati hidup. Tapi saya pikir-pikir pulang ke Indonesia, kayaknya pendeta Greg tidak sampai 80. Bukan membatasi Tuhan. Saya hanya berpikir saya hidup 3 kali 25. Berapa itu? 75. 25 tahun kuliah. 25 tahun berikutnya pelayanan. Umur sudah 50 tahun. 25 tahun berikutnya menikmati hidup. Jangan hanya cari uang, cari uang, cari uang, Anda tidak menikmatinya. Harus belajar, punya berkat, dan menikmati berkat. Amin. Amin. Harus punya uang, menikmati berkat. Sayang, lemari kita hanya penuh dengan baju yang mahal. Tapi yang Anda pakai baju itu saja. Saya punya pendeta lebih senang lihat jemaatnya. Anda boleh beri pakaian yang terbaik datang ke gereja. Jangan biarkan cuma lemari yang pakai baju itu. Pakai yang terbaik untuk Tuhan. Nikmati hidup. Saya bilang sama istri saya, kamu kerja, nikmati hasil kerja. Betul harus bayar rent, betul harus bayar ini. But planning, nikmati hidup. Mau beli sesuatu, belilah. Jangan hanya hidup kita hanya seperti modern slavery, perhambaan yang modern. Rencanakan sesuatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita punya pikiran cerdas. Tuhan bilang begini, kasihi Tuhan bukan hanya dengan hatimu, tapi akal budimu. Kita harus berpikir. Amin. Amin. Dan saya bersyukur untuk saya juga drive pada Bapak Ibu bahwa mari kita belajar bukan hanya punya mobil baru. Kita pikirkan rumah anak-anak kita. Kita pikirkan rumah masa depan kita. Sebab kalau hanya untuk mewah-mewah, show off, itu tidak ada pikiran untuk mau lebih maju, lebih mantap. Tapi pikirkan untuk masa depan setiap anak-anak kita. Dan saya tahu Bapak Ibu tentunya lebih smart tentang hal itu. But ini poin saya. If you plan to fail, if you fail to plan, you plan to fail. Saya melihat Bapak Ibu, dikatakan oleh Yesus sendiri dalam peneguhannya, orang yang membangun rumah, dia membangunnya dengan planning. Ada yang membangun di atas pasir, ada membangun di atas batu. Bangunlah, tapi planning. Kamu bangun di atas apa? Sebab kalau kamu bangun di atas pasir, ingat akan ada hujan, akan ada banjir. Lalu kemudian ketika hujan ada, banjir ada, dia akan menghantam rumah itu. Sebab fondasinya tidak kokoh. Yesus berkata, bangunlah rumah di atas batu. Sebab banjir datang, ribut melanda, rumah itu akan tetap kokoh. Demikian orang yang mendengarkan firman dan bukan saja mendengar, tapi melakukannya, maka hidupnya diumpamakan orang yang membangun rumah di atas batu. Kalau Yesus sendiri mengajarkan kita untuk plan sesuatu, mari belum terlambat buat kita. Pikirkan sesuatu apa yang akan kau buat 2024. Dan kalau bisa saya sisipkan, jangan hanya pikirkan pikiran jasmani. Hanya pikirkan bagaimana tinggal hidup 1000 tahun lagi.
kata penyiar atau pujangga itu. Tapi pikirkan secara rohani. 2024 yang belum melayani Tuhan. Yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang 2023 bolong-bolong tidak masuk gereja. 2024 belajar setia kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau ada yang belum baca Alkitab, baca Alkitab. Kalau cerita tentang mata yang sudah tidak jelas lagi, rabun, beli kacamata, belajar baca Alkitab. Dan saya percaya, bukan saja plan untuk hal jasmani, untuk rumah yang hari ini ada besok hilang. Kita pikirkan, mengapa kita tidak pikirkan? Baik Roh Kudus, rumah rohani kita, apakah sudah kita bangun dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Sekali lagi belum terlambat, 2024 baru kita harungi dalam 7 hari. Pikirkan secara rohani. Pak Pendeta, aku mau melayani mulai 2024. Pak Pendeta, aku mau sungguh-sungguh baca Alkitab. Aku mau berdoa setiap pagi. Saya yakin rencana yang begitu Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Dan saya bersyukur jemaat Narwasku mengasihi Tuhan bukan hanya dengan hatinya, bukan hanya dengan jiwanya, tapi dengan akal budinya berpikir sesuatu yang mantap dan luar biasa. Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita yang hebat. Poin saya yang kedua adalah tetaplah hidup rendah hati. Ayat ini sedang mengajar kita begini. Tidak ada orang yang sombong yang dibela Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat sebelumnya menolong kita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Tidak salah bikin planning, tapi yang salah adalah kalau bikin planning tanpa libatkan Tuhan. Tidak salah bikin perencanaan, tapi yang salah adalah bikin perencanaan tanpa libatkan Tuhan. Olehnya kalau ada coret-coretmu, bukumu, agendamu, apapun itu, tulis di sana. Tulis di atasnya ayat firman. Tulis di atasnya bentuk penyerahan kita. Untuk kita bilang begini, Tuhan, rencana ini pasti gagal kalau tidak aku libatkan Tuhan. Olehnya apapun yang Bapak Ibu pikirkan, sekali lagi, libatkan Tuhan. Kitab Amsal menolong kita, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Baca bersama dengan kuat, yuk 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu mengasihi Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu tidak bersandar kepada pengertian kita, katakan amin. Tapi ada kata yang sangat baik di sana. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Apa artinya Bapak Ibu? Dalam istilah lain adalah libatkanlah Tuhan dalam semua yang kau rencanakan itu. Permuliakanlah Tuhan dalam semua yang Anda rencanakan itu. Saya pernah ketemu seorang atase pemerintahan di Kuala Lumpur di Malaysia. Dia bilang begini dengan saya, Pak Pendeta, saya mau dimanapun Tuhan kirimkan saya bertugas. Saya mau ada di situ jejak-jejak Kristus. Saya tidak lupa kata-kata itu. Untuk saya memastikan Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, di kota manapun Anda berada, pastikan ada pelayanan rohani kita, jejak-jejak Kristus ada di sana. Makanya saya bersyukur dengan Bapak Ibu, pernah ada 2 kali kita kesempatan pergi naik krus. Naik krus pergi ke New Zealand, naik krus pergi ke New Caledonia. Dan kita pastikan di situ kita beribadah. Benar Bapak Ibu, kita booking itu tempat, kita ibadah di sana, nyanyi rohani di sana. Dan benar, itu kesaksian yang luar biasa. Ada berkat jasmaninya, ada berkat rohaninya. Katakan amin. Nanti Bapak Ibu yang pergi naik krus, saya tahu ada minggu yang dimana Anda tidak dapat kebaktian di Narwastu, ibadah di sana. Nanti kita akan latih Pak Joni untuk khotbah di sana. Hah? Sediain tisu, betul. Tisu dan Alkitab. Jadi Pak Joni sebagai pemimpin gereja, dia harus khotbah di sana. Nanti kita akan kasih. Karena dia sudah pernah renungan ayat Alkitab untuk beberapa konser. Jadi Pak Joni siap-siap tugas yang baru. Kayaknya gak ada amin ini. Wah, itu tepuk tangan beri dukungan itu luar biasa itu. Ya, nanti Pak Jimmy yang akan pimpin doa pembukaan.
WL-nya, wah luar biasa. Iya, WL-nya Daud. Doa pembukaannya Pak Jimmy. Doa penutupnya siapa? Siapa? Hah? Mamanya Siska. Baik, luar biasa. Sudah langsung ditulis di sini. Luar biasa. Jadi sudah ada petugasnya. Jadi pergi ke sana tetap ada jejak-jejak Kristus. 2 kali minggu kalau tidak salah. Kalaupun 2 kali minggu tetap buat ibadah. 2 kali ganti pelayannya. Nanti ayat firman saya kasih untuk tetap ada ibadah di sana. Karena Pak Pendeta ini minta maaf tidak dapat pergi bersama-sama oleh karena 1-2 alasan. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, pastikan hidup kita tetap melayani Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. 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 Saya pergi liburan ke Malaysia, bukan liburan sebenarnya, pelayanan. Saya melayani di sana. Apa yang saya mau bersyukur buat Bapak Ibu, sekalipun hanya saya pergi sendiri, tapi Narwastu ini telah menyumbangkan sejumlah uang untuk pelayanan sekolah minggu di gereja di mana saya pergi ke Malaysia. Kita memberikan sumbangan sekitar $800 Australia, dan kita berikan itu untuk membantu pelayanan sekolah minggu di sana. Sekali lagi Narwastu mengerti, memberi bukan dari kelebihan, tapi kita belajar memberi justru dari kekurangan kita. Kita perlu uang, kita butuh uang, tapi jelas jangan butuh uang lalu jadi pelit, jangan butuh uang lagi jadi kikir, tapi belajar kita memberi, memberi dengan ikhlas, dengan tulus. Dan ada fotonya minggu depan saya tunjukkan bagaimana saya katakan Narwastu sudah diberkati, berulang tahun, ada aksi Natal, ada kegiatan Natal, bukan saja ibadah Natal, tapi juga ada aksi Natal. Lalu saya serahkan uang itu dan saya berkata, pakailah ini untuk pelayanan di negara, di tempat Anda. Mereka sangat berterima kasih untuk semua kita. Bahkan ada beberapa di situ followers yang juga mengikuti pelayanan Narwastu. Dan mereka bilang, tolong sampaikan terima kasih kami kepada jemaat yang ada di Sydney. Sekali lagi Bapak Ibu, pergilah kemanapun Anda berada, tapi jangan lupa yang Anda plankan, tetap libatkan Tuhan di dalamnya. Katakan amin. Oh, beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat, luar biasa. Ini yang membuat Yusuf berhasil. Sekalipun dia mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan, dia pernah dibuli, dibuang, dijual, difitnah, dipenjara, dilupakan. But at the end, dia sampai akhirnya menjadi orang hebat. Apa yang membuat dia jadi orang hebat? Saya ingat bagaimana imannya sungguh kepada Tuhan. Iman yang bagaimana Pak Pendeta? Imannya adalah ketika juru minum itu bermimpi, ketika juru roti itu bermimpi, bingung mereka siapa yang dapat mengartikan mimpi itu. Tapi tiba-tiba mereka bilang, Yusuf, tolong terjemahkan mimpi itu kepada kami. Apa kata Yusuf? Dia bilang begini, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Dia, saya tahu, diberi hikmat oleh Tuhan, dapat menafsirkan mimpi, mengartikan mimpi, dapat dia menjelaskan arti mimpi. Tapi dia tidak mau menjelaskan itu tanpa melibatkan Tuhan. Sampai dia bilang begini, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Tetap dia bilang begini, saya tidak tahu, I don't know, but God, Tuhan tahu apa arti mimpi itu. Luar biasa. Pengalaman si juru minum itu sampai di istana Firaun. Si Firaun pun bermimpi. Dia mimpinya amat sangat unik, dengan 7 lembu kurus, 7 lembu gemuk, dan 7 lembu kurus itu memakan 7 lembu yang gemuk, dan 2 ada mimpi itu. Dia pun bingung setengah mati. Semua orang ahli sihir, ahli nujum, tukang jampi, magician dipanggil untuk mengartikan mimpi itu. Tapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan. Hingga angkat bicaralah si juru minum yang ditolong oleh mimpinya itu. Dia bilang, Tuanku Raja, ada seorang Yusuf dalam penjara sana, dan dia dapat mengartikan mimpiku. Dan benar tepat, si juru roti akhirnya dipecat, tapi aku yang si juru minum diselamatkan, dan aku sekarang ada di istana Tuanku Raja. Panggillah dia.
Dipanggillah si Yusuf itu. Ditanya kepada Yusuf, Yusuf, kamu saya dengar dapat mengartikan mimpi. Yusuf bilang begini, bukan sekali-kali aku. Apa? Melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Lihat di sini Bapak Ibu. Bukan dia tidak ada masalah, masalahnya sangat banyak. Bukan dia tidak ada pergumulan, pergumulannya sangat banyak. Belum masalah pekerjaan dengan istri Potifar, belum masalah dengan saudara-saudaranya, dia dibully, dia dihina, dia dibuang jauh. Belum lagi masalah dengan yang disebut dengan penguasa yang ada. Tetapi yang menarik adalah, mengapa dia berhasil? Jawabnya adalah, karena dia melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupnya. Mari ambil ini satu hikmat buat kita. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan buat sukses jalan perjalanan hidup. Jangan pernah berjalan hanya mengandalkan kekuatan, tapi berjalanlah mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatan. Kita ada tokoh yang namanya Yosua. Yang hebat buat saya Yosua bukan karena dia dapat menyeberangi sungai Yordan, meruntuhkan tembok Yeriko, dan sederet pengalaman kemenangan yang lain. Tapi ini yang membuat saya kagum dengan Yosua, yaitu adalah dia membawa umat Tuhan beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Ya Allah, selalu Yosua bilang begini, 6 hari kau boleh kerja, tapi hari Minggu kau harus ke gereja. Itu kira-kira tafsirannya sekarang. Makanya pendeta Great ini mau ikut seperti langkah pemimpin ini. Saya mau jemaat Tuhan berhasil semua. Saya mau jemaat Tuhan, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu berhasil dan berhasil dan berhasil dan berhasil. Olehnya selalu saya mendorong Bapak Ibu, jangan tinggalkan ibadah. Kalau Anda tinggalkan ibadah, disitulah letaknya kegagalan hidup kita. 6 hari kita kerja, Monday to Saturday. Silahkan mau kerja apapun. Mau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, silahkan. Tapi tulis dalam hidupmu, Minggu harus ke gereja dan cari Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Bilang sama bosmu, bos, you are my boss, but I have a big boss. Who your big boss? My big boss is there. My big boss in heaven. Saya hari Minggu harus ke gereja. Sebab yang buat saya bisa kerja Monday to Saturday atau Monday to Friday adalah because of Him. Kalau dia tidak menyertai aku nggak bisa kerja hari Senin sampai Jumat. Olehnya Bapak Ibu, ambil langkah itu. Kalau Anda tinggalkan ibadah Anda, kutuk yang akan datang. Kalau Anda tinggalkan ibadah Anda hari Minggu, petaka akan datang. Kalau Anda lupakan Tuhan, dengar, kutuk yang akan datang. Khotbah ini seram, betul seram, saya pun takut. Makanya kalau ada job hari Minggu saya bilang, nehi, kucu kota hai. Apa artinya? Kabi gusi kabi kan. Apa artinya? Judul film semuanya. Saya bilang, nehi, tidak tahu. Tapi Pak, tolong Pak, ini extra pay. No. Pak, ini double pay. No. Karena apa? Saya pendeta. Kalau saya pendeta, takut yang di sana cabut license saya. Akhirnya tidak jadi apa-apa, melainkan jadi gembel. Dan Tuhan suruh saya datang ke Australia untuk menegakkan itu. Namanya adalah ibadah kita. Tapi Pak, saya bukan pendeta, saya cuma anak Tuhan. Kita cuma beda jumlah kita pada hari Minggu. Tapi sesungguhnya kita ini anak Tuhan. Yang hari Minggu ditunggu Tuhan, kita datang beribadah, memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Olehnya setialah. Bilang dengan sebelah, setialah, bilang dengan dia. Jangan malas-malas, bilang dengan dia. Yang bilang dengan Anda jangan malas, bilang dengan dia, kau juga jangan malas-malas. Nyuruh orang aja.
bilang sama dia. Tapi Pak, saya ada tamu hari Minggu Pak, bawa tamunya ke gereja. Nanti Pak Pendeta akan menyiapkan 2 konsumsi buat dia. Tapi Pak, saya orang tua Pak, bawa orang tua ke gereja. Habis ibadah mau pergi ke sini, silahkan. Tapi yang jelas, ibadah nomor 1. Yang ada amin, katakan amin keluar. Amin. Yang membuat Yosua berhasil, umat Tuhan berhasil, adalah mereka menjaga ibadahnya dengan kuat. Kalau Anda mau diberkati 2024, ini tipsnya. Usahakan apapun terjadi, ibadah tetap ibadah. Pak Pendeta, saya sakit Pak, datang ibadah. Saya akan doakan Anda. Dan saya pastikan 99.9%, saya tidak mau 100%, karena saya masih manusia. Pasti Anda pulang sembuh. Datang aja, karena saya buktikan itu. Orang yang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan buat kita. Tapi kalau tidak sembuh bagaimana Pak? Itu cuma 0,1%. Itu urusan Tuhan. Jangan-jangan pulang dari gereja Anda belum sembuh, tapi saat di mobil Anda sembuh. Saat di mobil belum sembuh, tapi saat di rumah demamnya sudah hilang. Tapi Pak Pendeta, aku batuk-batuk, pakai masker. Tapi Pak Pendeta, aku ini tidak ada alasan untuk kita bilang begini. Ibadah menjadi satu langkah iman untuk aku mengakui bahwa hidupku karena Tuhan, dan karena Tuhan, dan karena Tuhan saja. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang hebat, luar biasa. 2 menit lagi. Poin saya yang ketiga Bapak Ibu, yaitu tetaplah hidup berbuat baik. Bisa baca ayat yang kuning ini dengan kuat, 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, apa? Anda setuju dengan ayat ini? Baca sekali lagi dengan kuat, 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya. Anda setuju dengan ayat ini? Betapa tingginya kitab suci punya standar definisi tentang berdosa itu. Orang bilang berdosa itu cuma mencuri ayam, berdosa itu berbohong. Berdosa itu kalau kita yang disebut dengan melakukan kriminal. But remember this, if you know, jika kamu tahu berbuat baik, tetapi Anda tidak melakukannya, apa? Apa? Lihat baik standarnya Alkitab itu betapa tinggi. Kamu tahu bagaimana memaafkan. Kamu tahu bagaimana berdamai. Kamu tahu bagaimana mengasihi. Tapi Anda tidak mau memaafkan. Anda tidak mau berbuat baik. Anda tidak mau mengasihi. Dengar, Anda berdosa. Wow, keras sekali ayat ini. Kalau kita menyebut God is good, Tuhan ada di mana? Katakan di hati. Tuhan ada di mana? Katakan di hati. Kalau Tuhan ada di hatimu, Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang baik. Katakan Tuhan yang baik. Semua katakan Tuhan ada. 1, 2, 3. Tuhan ada. Semua 1, 2, 3. Tuhan ada di hati saya. 1, 2, 3. Tuhan di hati saya itu baik. 1, 2, 3. Tidak mungkin Anda berbuat tidak baik. Kalau Tuhan yang baik di hatimu itu ada, tidak mungkin Anda tidak berbuat baik. Sebab Anda tidak mungkin memberi Anda apa yang Anda tidak punya. Betul? Karena Anda punya Tuhan yang baik, makanya Anda memberi yang baik buat orang lain. Sangat tepat ayat ini bilang begini. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan untuk 3 pemikiran. Yang pertama dengan Anda bukan orang jahat. Kalaupun dia guling-guling di situ bikin jahat, dengar, Anda bukan orang jahat.
Tapi kenapa lo gak balas? Kan lo harus balas. Sorry, aku gak sama dia. Orang bilang apa? Yang waras ngalah. Gua waras. Gua anak Tuhan. Gua ini bukan orang jahat. Gua orang baik. Karena di dalamku bukan Tuhan yang jahat, tapi Tuhan yang baik. Tapi lo bisa serahin dia ke pengadilan, hukum itu orang supaya jerah, kapok, nyaho. Pembalasan, penghakiman bukan milik saya. Aku bukan orang jahat. Aku nggak sama seperti dia. Yang kedua, kejahatan akan berkurang. Kenapa kejahatan nggak kurang? Karena Anda masih balas jahat dengan jahat. Akhirnya kejahatannya double. Yang ketiga, ngurangin dosa, Bu. Kalau dia ngatain kita, dia gosipin kita, dia fitnahin kita, jeleknya, ngomongin macam-macam, dia memang dasar ibu cerewet. Jangan balas. Untuk apa? Ngurangin dosa. Gue gak mau buat balas. Karena kalau aku tahu berbuat baik, tapi aku tidak melakukannya, aku orang berdosa. Anda tahu mengasihi istri, tapi Anda tidak mengerjakannya. Anda tahu mengasihi suami, tapi Anda tidak mengerjakannya. Kita sudah berdosa. Bukan saya yang bilang, ayat tadi yang bilang. Salah nggak ayat itu? Nggak salah. Sekali lagi baca dengan kuat 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya. Wow. Dan itu yang Yesus kerjakan di atas salib, sehingga kita ada pada hari ini. God is so good to be. Kalau bukan karena kebaikannya, kita tidak ada pada hari ini. Hari ini ada perjamuan kudus. Minggu pertama setiap bulannya kita mengingatkan kebaikan Tuhan. Khotbah ini kiranya menolong kita, mengingatkan kita, mendewasakan kita. Jadilah orang-orang yang baik, yang hidup kita jadi berkat buat orang lain. Amin. Amin. Pak Pendeta, saya ini bukan orang baik, Pak Pendeta. Itulah artinya Holy Communion. Kita datang pada Tuhan untuk bilang, ampuni aku Tuhan, kuduskan aku Tuhan. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan caramu, dengan pengorbananmu, kau bersihkan aku. Karena Yesus dengan anugerahnya menebus kita. Ambil roti perjamuan hari ini, dan saya pastikan 2024 kita mengandalkan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kita. Kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Nyanyikan pujian kita. Dengan darahmu kau tebus dosaku.